waktu aku tidur, tiba-tiba aku Pak Ganda jangan auto polos loh. Tiba-tiba aku diberi segelas susu. Lalu aku meminumnya. Setelah itu aku berikan lebihnya kepada Umar bin Al-Khattab. Mereka bertanya, bagaimana baginda menafsirkannya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah ilmu. Maksudnya gimana ya, memberi lebihan susu? Maksudnya apa ya? Kok terus ilmu jadinya? Coba kalau dipahamin itu. Ada yang bisa menjelaskannya, Pak Garnet? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat aku tidur. Atau si Umar ini turun. Tiba-tiba aku diberi segelas susu. Sedang tidur diberi susu. Belum mimpi ya. Lalu aku meminumnya. Mimpi, Pak. Enggak mimpi nih. Ya, belum mimpi. Enggak. Lalu si Umar ini sekarang meminumnya. Setelah itu aku berikan lebihnya kepada Umar bin Khattab. Artinya sisanya minuman dari si Umar ini diberikan kepada si Umar bin Al-Khattab ya. Mereka bertanya, bagaimana baginda menafsirkannya? Ya ini kan tidak perlu ditafsir sebenarnya. Karena ini bukan mimpi. Enggak, artinya kok ilmu apa, Pak? Ini kan ya mimpi, Pak, itu. Ilmu saling memberi. Memberi susu. Iya. Susu sap apa, Nona? Susu. Ilmu ngenyot, Ya, ilmu ngenyot. Nyot. Jadi tadi kalau hadis yang ini sebenarnya nomornya itu Pak. Pak aku percaya. Coba dibentangkan Bu hadis yang tadi. Kalau di 9 kitab ini tuh Pak. Kalau ngomongin persusuan gak ada buku far gak seru Bu. Oh, enggak, nanti buku far lagi sibuk nanti dia itu. Iya. Nah, Bentangkan apa dulu, hadis apa yang 2303? Enggak, yang dibacakannya tadi ini tuh, Bu. Coba bentangkan dulu hadis yang saya bentangkan ini. Kalau Tirmizi 2303 bukannya mengenai percintaan, Pak? Gak tahu. Nah, ini dia kan tadi kan. Jadi ini sebenarnya hadisnya itu yang dibentangkan itu. Apa nih, Ustaz Pak? Ahmad. Oke. Ya. Jadi isinya tadi yang dibacakan itu ini. Mirip ya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat masuk untuk meniupkan ruh pada janin setelah umur 40 hari. Sufyan berkata 54 hari. Lalu malaikat berkata, wahai Rabb, apakah dia termasuk yang bahagia atau celaka? Apakah laki-laki atau perempuan? Maka Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Lalu kedua malaikat mencatat dan berkata, laki-laki atau perempuan? Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman. Lalu keduanya mencatat segala amal bagian, musibah, dan rezeki. Kemudian dilipatnya lah catatan amalan itu dengan tidak dikurangi dan ditambah, begitu isinya. Nggak ada hadis penguatnya Pak ya? Loh, yang mana? Allah wajah Allah tadi belum menentukan laki-laki atau perempuan. Itu kan malaikat bertanya itu, perempuan atau laki-laki. Bahasa ilahi itu dicatat doang, dibilang dicatat. Tapi Pokoknya kan dicatat aja lah. Itu malaikat itu masuk kemana maksudnya itu? Ke penjahat. Jangan tanya saya. Masuk ke marjah apa? Minum kalpanak dulu Pak. Malaikat kan Rasulullah SAW bersabda, malaikat masuk untuk meniupkan ruh pada janin setelah berumur 40 hari. Iya. Sufyan berkata 50 atau 4 hari. Lalu malaikat berkata, wahai Rabb. Berarti ini kan malaikatnya bertanya nih ke Allah, kan gitu. Apakah dia termasuk bahagia atau Kan belum terjawab. Ini malaikat ini masuk kemana nih? Masuk ke dalam perut, masuk ke dalam goa, lubang atau pintu rumah? Ya kalau masuk itu berarti ada lubangnya dong Pak.
ada, ada ruang di dalamnya. Berarti para malaikat berarti Masalahnya masuk. lubang apa ini Pak? kan gini loh. Kalau saya cermati ini ya, malaikat masuk, kemudian di dalam itu ada diskusi, ya kan, sampai ada catatan. Terus malaikat itu ternyata nggak keluar lagi, nggak ada malaikatnya keluar lagi kan? Dari dalam perut dia bertanya, dari dalam itu. Iya di dalam. Ini bertanya keras. Betah berarti jadi dalam yang nggak keluar ya Pak ya? Nah itu maksudku, malaikatnya nggak keluar lagi. Enggak, aku lah malah pikiran saya pikiran saya gini, 54 hari lalu malaikat berkata, wahai Rabb, apakah, tapi kan dia tadi meniupkan roh ya. Iya. Masuk, ini masuk Bu. Masuk Aku Bu. jadi mikir pas Malaikat aku lagi masuk. berarti malaikat masuk dong ke perut. Astaga. Ajaib kan? Ini Ajaib, Bu. malaikat cabul juga nih kayak gini. Nah, katanya meniup marjahannya Maryam Pak. Tapi ini Pak, pertanyaannya si malaikat ini kan belum terjawab ini. Apakah dia termasuk yang bahagia ataukah celaka? Apakah laki-laki ataukah perempuan? Maka Allah Azza wa Jalla Tabaraka wa Ta'ala berfirman, lalu kedua malaikat mencatatnya dan berkata, jadi apa yang dicatat mereka? Laki-laki atau perempuan? Iya, yang Lalu dicatat Allah wajah kedua dicatat. mencatat segala amalnya. Firman Allah Tapi itu kan dicatat. Firman Allah ini apa? Enggak, malaikat kok jadi kayak tukang catat meteran listrik ya? Iya. Yang saya heran, kalau malaikat itu masuk membawa buku, membawa pulpen, itu sebesar apa lubangnya gitu ya? Iya. Kalau pulpen jadi aja Pak ke dalam. Cuman kertas itu saya nggak tahu kertas itu masuk ke dalam. Pakai ini Pak Jalak, pakai kan bawa ransel dia di situ semua. Besar lapangan bola Pak. Super. Berarti kalau ada petugas catat meter datang ke rumah kita, bisa kita panggil, waduh malaikat udah datang gitu ya. Malaikat pencabut meter. Tapi ini malaikat ini bertanya ini jawabannya itu kan belum ada jawabannya itu, cuma mencatat kan ya, apa yang dicatat sama dia. Berfirman ini apa yang dari firman kan ini? Nggak jelas Wallahu itu. alam Pak. Rahasia ilahi. Wallahu alam Pak. Wallahu alam. Aku rasa sih mencatat setoran arisan. Nih ibu ini dicatat. Tadi nyetor 50.000. Nih ibu Zainab dicatat nyetor 100.000. Begitu kali. Habisnya nggak ada apa Tuhannya, mereka nggak ngomong, nggak memberi pesan. Mereka mencatat-catat doang. Salah Pak. Malaikat itu kan masuk ke dalam. Kemudian malaikat itu mencatat kekentalan sperma. Jadi sperma ini bisa jadi laki-laki atau perempuan. Terus dia lapor ke Allah Subhanahu. Kalau sudah 40 hari nggak sperma lagi Pak. Iya. Iya. Oh gitu ya? Emangnya ayam? Sudah jadi jigot Pak. Itu namanya sperma. Sudah jadi Tapi jigot apakah udah. ini malaikat ini menyemburkan sperma lagi dalam? Nah itu kita nggak tahu. Aneh. Jadi umur sperma itu bisa 40 hari itu gimana coba? Iya. Makanya pesan saya hati-hati kalau lagi berhubungan seks, kalau memasukkan tahu-tahu ada malaikat lagi di dalam ketinggalan kan. Oh ini apa nih? Atau gini mungkin, ini mungkin lebih ilmiah ya. Mungkin ini lebih ilmiah. Kemungkinan setelah 40 hari masih ada hubungan seks ya. Enggak, mungkin Masih ini. dalam. Ini lebih ilmiah ya mungkin. Jadi malaikat selama di dalam itu, dia mengecek pertemuan antar sperma dan sel telur. Dia memonitor kayak orang, inilah peneliti laboratorium kan di dalam itu. Dia melihat pergerakan sel telur dengan sperma itu diawasi sama si malaikat ini. Di dalam, sambil komunikasi dengan Allah. Iya benar. Makanya hati-hati kalau lagi berhubungan seks ada malaikat di dalam mencatat sperma sekental apa Anda.
Jadi kalau kita cabut barang kita, terus kita kesakitan, berarti malaikat itu bikin punya kita ya. Kena pulpen di dalam. Punya kita lagi dipegang, lagi ditarik-tarik, Pak. Aduh. Maksudnya jangan keluar dulu begitu. Saya ketinggalan nanti begitu maksudnya. Makanya kalau mau keluarin rada-rada ini ya susah, keras gitu. Nah, itu lagi dipegang malaikat itu. Saya mau ikut keluar katanya. Tarik-tarik Makanya. keluar dulu. Oh, atau enggak ini kan ada tuh yang gancet ya, gancet. Nah, mungkin di ini kali diikat kali sama malaikat di dalam kali ya, nggak bisa keluar jadinya, kegancet gitu. Saya juga kurang tahu. Biar tambah seru nih, Bapak komentarnya ketemu ini Bu di channel yang lain itu Bu, Islam nulis blogspot itu Bu, ada linknya saya kirim tuh, ada nomornya sama Bu, 3332 Bu. Ada tuh linknya saya kirim Bu di private chat. Itu sama dengan ini. Kalau yang Bapak Ibu lihat tadi kan beda ya, tapi ini dari link lain blog. Jadi Itu sama begini semua. ya, itu bisa jadi terjadi tadi. Memang malaikat itu selalu mengintai suami istri kalau sedang berhubungan intim. Nah, untuk itu kita coba bacakan dulu dari sini ya. Makanya gini aja, saya buka aja hadis Bukhari 4794. 4794 ya. Saya coba hadis Bukhari 4794. 4794 ya. Informasi apa yang kita dapat di sini ya? Nah ya. Radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu ia enggan atau perempuan ini enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi. Artinya malaikat ini sekarang menonton orang, ya kan? Jadi kalau makanya malaikat ini tahu seorang istri yang tidak mau diajak suaminya ke tempat tidur. Lalu malaikat ini nanti akan melaknat hingga pagi. Itu kerjaan malaikat sekarang. Itu Pak. Jadi malaikat kerjanya mah. Iya, kalau Pak Ustadz jadi Bapak malaikat itu ini sensus perwik-wikan gitu. Iya begitu. Jadi Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz, ada lowongan kerja jadi malaikat pencatat itu nggak enak tuh. Mau ngelamar gitu. Ngintip terus kerjanya ya. Ini hadis terkait. Ada loh. Hadis bukan satu, bukan kaleng-kaleng ini. Hadis terkaitnya ada. Coba. Jadi kerjaan malaikat itu untuk mengintip-intip orang yang sedang berhubungan suami istri. Jadi kalau nggak mau istrinya dilaknat itu sampai pagi. Rasulullah bersabda, jika seorang mengajak istrinya untuk berhubungan, akan tetapi ia atau si istri tak memenuhi ajakan suami hingga malam itu suaminya marah, maka ia atau istri mendapat laknat para malaikat hingga subuh. Bukan kaleng-kaleng itu. Itu kerjaan. Sementara Allah kerjanya apa? Kita lihat kerjaan Allah dulu ya. Kita lihat apa kerjanya Allah. Jadi Allah itu sebenarnya termasuk tukang sensus juga. Bukhari 60-10. Bukhari 60-10 ya. 6010 biar paham kita. Ini saya bacakan ini. Jadi dari Nabi, ini dari Nabi ya. Beliau meriwayatkan dari Rabbnya atau dari Tuhannya, hadis qudsi.
Allah Azza wa Jalla berfirman yang beliau sabdakan. Allah menulis. Ini Allah ini menulis. Kenapa Allah menulis? Karena Allah itu takut lupa, takut dia tua, makanya dia perlu menulis. Selayaknya orang menulis itu, kalau orang menulis itu supaya kalau suatu saat nanti dia ingat lagi. Jadi Allah itu takut lupa, makanya dia perlu menulis. Nah, apa yang ditulisnya? Kebaikan dan kejahatan. Selanjutnya beliau jelaskan, siapa yang berniat kebaikan lantas tidak dijadikan ia amalkan, Allah mencatat. Ini Allah itu tukang catat ini. Nah, mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Dan jika dia berniat, lantas ia amalkan, Allah mencatat 10 kebaikan. Ini mencatat ini. Jadi tukang catat ini sekarang Allah ini. Bahkan hingga di Katanya Allah ini maha mengetahui. tukang lupa, catat Pak. ini. Maha mengetahui tapi maha mengingat kan? Iya, makanya tukang catat. Jadi kalau kita mencatat sesuatu itu artinya kalau supaya suatu saat nanti kalau kita lupa kita bacakan, kan begitu. Makanya Allah ini juga begitu. Kalau dia nanti takut lupa, ya kan, tahu dia lupa nanti atau tua, merasa dirinya sudah tua, makanya dia perlu mencatat. Jadi betul teman-teman. Gini Pak Ustadz, jadi gini, teman-teman sebelah ini kan mengklaim bahwa Al-Quran dan Al-Hadis itu sumber pengetahuan. Oh benar, jadi kayak SMS segala macam itu mungkin dari sini ya. Iya. Ya. SMS, chatting segala macam itu dari sini rupanya ayatnya. Jadi kita tahu lah. Masa gitu aja. Jadi bukan hanya bukan kaleng-kaleng lah istilahnya kan. Bukannya karangan kita, tapi ini memang tulisan cendekiawan Muslim. Bukan kita yang mengatakan, kita hanya membacakan saja. Betul. Ya berarti pertanyaan di Taufik kita jawab ya, benar ya, bahwa Allah misalnya kalau ada perkara ya, itu Allah itu menulis seperti apa, kalau kalau juru tulis di pengadilan apa namanya? Panitera. Iya. Nah ini kita coba baca Musnad Ahmad 7187. Musnad Ahmad 7187. Jadi banyak kerjaan Allah ini sebetulnya, termasuk juga panitera. Kita baca di sini. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah memutuskan perkara ini ya, memutuskan perkara hamba-hambanya, Allah menulis dalam kitabnya. Jadi kalau ada perkara, ditulisnya itu, oh si Fulan memenangkan perkara dengan putusan dan dieksekusi. Itu kan, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku, sedangkan dia di atas arsy. Nah ini di arsy ini sekarang. Gini, yang bikin bingung saya itu gini Pak Ustadz, Allah ini kan zat. Ya. Gimana dia cara nulisnya? Mungkin dia karena zat itu kan bisa saja berubah jadi zat cair. Dari zat padat bisa berubah jadi zat cair begitu. Jadi kayak tinta terus nulis sendiri gitu ya? Itu sih kayak Gus yang tak berani aku ngomong, takut di ini 156A. Cuman ya akal logika kita, kalau Allah itu zat, gimana nulisnya? Iya, Zat apa, bisa jadi. Zat apa, Pak? Dia kan zat, katanya zat, Allah itu zat, maka tak bisa diserupakan dengan apapun. Bingung saya kan. Coba Pak tanya si Anas, Pak.
Ada Anas kah masuk nih? Anas. Anas. Mana? Pakcik. Woi, iya. Datuk. Tadi. Cemana tuh Allah itu nulis itu? Cemana Allah nak nulis itu segitu itu. Ya, selamat pagi Bu Safi. Selamat pagi yang ada di room. So, salam satu rumpun, salam Tuhan satu. Ya, belajar apa nih? Tentang apa nih? Tuhan Ya, saya saya- nggak sama ya dengan Tuhan kamu. Jangan kau bilang Tuhan saya satu dengan Tuhan kamu. Oh, sorry. Salam Tuhan tiga. Oke. Lanjut. Tentang apa nih? Oke, ketika Allah telah selesai dari mencipta, Allah menulis di atas arasnya, rahmatku mendahului murkaku. So, apa soalan dia? Persoalannya kenapa Allah itu perlu menulis? Oh, perlu menulis. Kalau tentang menulis, bukan seperti Tuhan menjelma menjadi manusia dan sebagainya. Sama jawabannya kayak kemarin. Jadi bacaannya Apa tuh? gini, Jawab aja. ketika Ah. Allah selesai dari mencipta, Allah menulis tapi tidak sama seperti menulis seperti manusia. Begitu ya cara bacanya. Ya, sebab kalau kita membaca satu hadis, kita berakal, berfikirlah. Doktrin buang dulu, jangan mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia Udah lah, baca apa aja lah. mulut kau jangan kemana-mana. Okey, baik. Sorry. Okey, baik. Kenapa Kalau Allah menulis. Kenapa Allah itu perlu menulis? So kalau kita memahami tentang hadis ni, so rahmat Allah tu mendahului murkanya. So rahmat Allah tu luas. So Allah telah mengklarifikasikan dahulu tentang ini. So telah doa dia. Bukan itu yang kau jawab. Ditanya apa, dijawab apa. Ditanya menulis. Apa dia? Tentang apa? Allah menulis ini. Allah menulis. Apa problem dia tentang apa? Allah menulis. Kalau Allah menulis bermaksud Allah Nulisnya tu gini menulis pakai apa? Pensel. Tuh, Ya. tuh nulis pakai apa? Dianya Pak Allah tuh nulis pakai apa gitu dah. Menulis pakai pensel. Iya. Jadi mana itu? Kenapa harus menulis? Kenapa Allah harus menulis? Tidak maha mengetahui kan? Ya, maksudnya kalau kita berpandu kepada hadis ni, masa metafora tak faham bang? Alkitab banyak metafora kan. Bermaksud kalau berpandukan kepada hadis ni, Allah tu ingin memberikan penjelasan kepada manusia supaya rahmatnya lebih luas berbanding murkanya. So kita sebagai Ini manusia dulu. ni terus Ini ya, bang, kata-kata ini jangan baca kemana-mana. Jangan dulu baca kemana-mana. Ini dulu Allah. mana yang di bulu? Allah ini- Allah menulis. Kenapa? Apa masalah dia? Ya. Kenapa Allah ini perlu menulis? Sebab ingin memberikan pencerahan lah kepada manusia. Rahmatnya mendahuluinya daripada murkanya. Pencerahannya, Nas. Kapan? Ini hadis ni setelah kita membaca ni, yang di room membaca ni, so kita faham kan? Sudah jelas kan? So bila ingin bertaubat. Anas, bukan meraba, Apa dia? bukan mendalui murkanya yang kutanya. Kenapa Allah ini perlu menulis? Kenapa Allah perlu menulis? Ikut suka dia lah bang, dia nak tulis apa pun. Kenapa abang permasalahkan? Kalau kau So, kan- menulis, kalau kau Aha. menulis, misalnya kalau kau menulis, Ya, ya. kenapa kau menulis? Menulis ingin memberikan satu tengok pada tujuan kita lah. Apa sebab kita ingin menulis? Iya, kenapa? Ataupun ingin menulis surat cinta ke, ingin menulis apa dia? Selayaknya kau menulis itu, mengapa kau menulis? Misalnya tentang kan setiap orang kan ada diarinya namanya kan. Hari ini saya melakukan ini, jam segini saya lagi pergi bertemu dengan orang. Kenapa Allah ini perlu? Kan kita menulis itu kan? Kenapa kita menulis suatu diari misalnya? Ada apa? Oh ya. Kalau kita Allah pergi menulis ke pakai tangan konteks kanan ya? Apa tangan kiri? Iyalah, tangan kanan dua. Tangan kiri gitu. Iya. Tapi tidak dijelaskan bahwa Allah punya jari. Iya betul. Termasuk kalau tentang Tulis pakai apa?
Okey. Kalau bermaksud Allah menulis, kalau kita pergi konteks lain kan, segalanya kalau Al-Quran tu sudah ada di Lauh Mahfuz. Maksud kalau kita berpandu. Buka dulu. Ya, ya. Allah menulis pakai apa? Pensel. Pensel. Maksud tangan ke apa? Buatan Bolpen apa? tu. Ya. Apa? Oh, iya, iya. Silap. Apa dia? Apa? Maksud dia apa? Menulis macam mana tu? Macam manusia ke apa? Pabriknya di mana ya? Pabrik pensil yang dipakai Allah itu saya mau beli juga. Pensel 2B ke apa. Okey, begini, daripada sudut Islam, kalau bermaksud Allah menulis tu, jangan kita fikirkan Allah tu menulis seperti kita menulis. Jangan. Dalam Islam tu konsep dia lain. Allah tu tidak menjelma dan sebagainya. Itu bikin tu menulis. So doktrin tu dibuang dulu. Kita Ni siapa ni? Ni orang apa? Ada orang yang Malaysia tu di sini tu. Siapa tu? Jadi metaforanya Itu kita tak memikirkan, Anas. Kita membaca itu dikatakan di situ Allah. Oh ya. Ya. Okey. Kita tak memikirkan. Kita membaca itu di situ ditulis tu. Iya, kan saya sudah jelaskan. Bermaksud bukannya Allah tu menulis seperti kita menulis, bukan. Menulis? Tak maha mengetahui. Kenapa menulis? Tak ingat, Bermaksud lupa. Allah tu sudah menjadikan segala sesuatu. Apa yang ada sekarang ni, ya kan? Sebelum tu Allah sudah menetapkan itu. Itu maknanya takdir. Kalau di dalam Islam. Menulis, Anas, takut lupa. Kenapa menulis? Aduh, Gitu. payah kali. Aduh, ya bang. Kenapa menulis? Kenapa kamu tulis Gimana? kamu punya diary? Supaya kamu ingat kan nanti suatu saat kamu bisa baca lagi kan, Anas. Oh, ya, saya faham. Supaya Maksudnya apa? kalau Takut Allah lupa dia. menulis, bermakna Allah ni lupa, maha tidak mengetahui lah sebab dia berpandukan kepada tulisan dia. Tidak maha mengetahui. Oh, okey. tahu kapan menciptakan bintang-bintang. Aduh. Ya. Lupa dia. Dia lupa. Oh, ya. Okey. Takut lupa. Oh, maaf lupa. Langit Cuma dulu begini, atau tidak bumi begitu dulu. saja. Mana yang benar, langit Gimana? dulu atau bumi dulu? Allah takut lupa mana yang diciptakan. Sebentar. Satu-satu dulu tentang menulis ni supaya clear dulu. Nanti tak faham sampai bila sesat sampai Yang diciptakan kesudah ni. langit dulu Begini. atau bumi dulu, itu kan lupa Allah. Apa dia? Slow sangat suara abang. Ni abang yang Malaysia tu ke apa ni? Sebenarnya apa? Ya saya ke apa? Kecil sangat tak nampak lah. Bab batu settle lah. Bab batu. Bab batu settle lah. Takut lupa yang diciptakan itu langit dulu atau Bukan, saya baru menonton yang kemarin punya kan. Banyak dia bahas tentang Malaysia. Saya rasa dia ni bermasalah ke ni. Anas, Mengatakan babi di sebelah apa pasar sebelah-sebelah. Saya rasa banyak yang tak betul dia bahas ni. Orang Malaysia ni saya rasa bermasalah juga ni. Si orang Malaysia. Siapa nama dia ni? Masa harus introspeksi, mungkin kamu yang tidak benar, Anas. Bukan, dia mengatakan di Sarawak babi sebelah-sebelah. Saya nak tahu di mana tu. Banyak ya. Babi pasar hutan, Muslim, babi apa pasar itu orang banyak. kafir sebelah-sebelah. Saya nak tahu di mana. Itu saya cakap, jangan kita diskusi melangkaui negara. Bila dah macam ni, saya perlu ambil satu ni lah. Kamu yang Di tidak mana tu? tahu, Saya nak tahu di Anas. mana. Karena kamu bukan Ya? di situ. kamu di mana, Alas kamu? Kalau di sana Jangan tanya saya di mana. Jangan tanya pekerjaan saya apa. Saya nak tahu dia di mana. Di mana berlakunya pasar sebelah-sebelah tu? Sebab banyak yang saya dengar. Di mana bang? Kucing. Ya? Kucing. Kucing. Oh, okey. Baik. Abang ya, saya nanti cek balik kalau batu tu boleh berteriak ataupun tidak boleh berteriak. Banyak semalam saya sudah cek percakapan abang di room ni. Nanti saya akan berkenaan dengan batu semalam. Abang cek di Lukas 19 ayat 40. Menulis dulu, nggak usah lari kemana-mana, menulis. Anas, saya Ayo, cuman belajar nulis. kenapa kau ini? Ditanya jawabnya apa? Aduh, diturun-turun pula saya. Ini saya tak menggemari ni. Kenapa diturun-turun ni? Kau kalau ada orang ngomong terus mulu, nggak mau. Tak, bukan. Saya ingin klarifikasikan yang orang Malaysia tu. Saya rasa dia bukan. Ya kalau klarifikasi. Saya. jawab dulu menulis, Anas. Okey, baik. Tentang apa ni? Yang menulis itu jawab dulu. Allah menulis. Okey, maka Allah menulis. Lah, ni yang tadi apa? Yang tak faham lagi apa? Sama itu tentang menulis juga. Artinya bukan sekali Allah itu menulis. Ini juga menulis sebuah kitab. Betul. So dalam Islam tu ada takdir. Bukan bermaksud Allah tidak mengetahui, dia maha pelupa dan bukan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini sudah ditakdirkan.
Ini bermaksud ketetapan tu sudah ada untuk kita sebenarnya sebelum kita ada di dunia ni. Itu dipanggil dalam Islam ni takdir. Maksudnya Bukan ketetapan bermaksud masuk neraka itu sudah pasti ya. sudah. Ya. Ya betul. Untuk yang orang-orang yang Bermaksud itu bermaksud sedang menulis tu itu takdir kita. Bukan bermaksud Allah tu menulis seperti dengan pensel dan sebagainya. Faham kan? Oh berarti Ya. Orang murtad berarti Allah tidak tahu atau orang yang menurunkan atau yang bersabda ini tidak tahu mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan, ya. Tidak tahu dia mengatakan apa? Mengatakan Allah mentakdirkan. Tetapi harus kau jelaskan lagi bahwa ya maksud dari menulis di sini ada takdir, begitu ya. Padahal betul. kitab. Ini ada kitab ini dalam sebuah kitab, menulis sebuah kitab. Kitab itu apa? Kitab. Buku bang, buku. Nah, yang ditulisnya itu adalah di kitab kan, bukan takdir, tapi kitab buku. Iya. Kenapa kau tafsirkan menjadi takdir? Iya, Kenapa kau baik. takdir? Pak, jangan ngomong, dia lagi nerima telepon, Pak. Bahkan dia lagi nerima telepon. Oh, apa ya? Kalau pen ya? Tak. Saya mendengar. Lanjut Bang Gani. Lanjut. Nah. Jadi ini yang ditulisnya ini kan kitab sekarang. Kitab yang ditulis. Bukan takdir. Lalu kenapa Allah ini perlu menulis sebuah kitab? Ada apa dengan Allah ini? Maka harus perlu menulis. Itu yang maksudnya. Okey, ini hadis yang lain kan? Aku mendengar Rasulullah SAW ketika Allah menetapkan takdir. Kan betul kan? Takdir semua makhluk. Maka Allah menulis dalam sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arash. Iaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini yang saya jelaskan tadi. Tentang takdir. So Allah tu sudah menetapkan segala sesuatu dan bukti itu ada di sisi Allah. Tentang itu. Kita ke mana, apa yang berlaku esok hari, ini hari. Akan sudah ditetapkan. Itu dipanggil takdir. Allah has to write that on the book. Why your Allah has to write that on the book? Okay, that is the question. Answer that question. Speak Malay only bang, supaya orang memahami. Dia nggak bisa bahasa Inggris, Pak Kiai. Kenapa Allahmu harus kemarin apa ya saya deh bisa Inggris kok. Apakah dia tidak maha mengetahui? Walaupun saya mengetahui bahasa Inggeris, I can speak English, but audience hear it. So speak Indonesia only. Okey, supaya orang memahami bahasa kita. Apa masalah? Harus mencatat. Jangan speak. Saya tak. Kau tak paham Apa dia bang? bahasa Indonesia. Apa dia bang? Kamu tak paham. Faham bang. Sikit saya faham. Lanjut bang, lanjut. Carry on sir. I'm here. Kenapa Allahmu itu harus mencatat di buku? Tadi malaikat pun ada tukang catat juga. Kok banyak tukang catat di sana gitu? Iya, kan di sini tuju kepada takdir. So jangan kita memikirkan Tuhan tu menulis seperti kita. Bukan takdir. Di sini yang ditanya bukan takdir. Kenapa harus menulis? Kenapa harus mencatat? Kenapa harus menulis? Itu loh. Kenapa harus mencatat? Kenapa harus menulis? Bermaksud di sini segala ketentuan itu sudah ada. Kan? Kalau kita kembali kepada hadis ni, kalau kita memahami. Okey, begini abang. Pada maksud abang, apa yang maksud daripada hadis ni? Saya terimalah apa jawapan abang. Okey, apa dia? Tidak tak habis-habis itu bang, ni tak faham-faham. Kamu jawabnya mutar. Okey, abang maksudkan daripada saya, abang nak jawapan, abang nak saya jawab bagaimana? Cuba beritahu. Supaya kita selesai tentang ini. Kenapa Allahmu itu harus mencatat di buku, di kitab? Iya, supaya menjadi bukti kepada kita. Supaya sebenarnya Allah ingin menjelaskan di sini segala ketetapan itu sudah ditetapkan. Gimana sih kamu? Kalau menjelaskan nyata, nas.
Iya, supaya kita manusia ni memahami, mengenal Allah tu bagaimana, cara dia menetapkan takdir bagaimana, apa yang susah nak difahami. Begini bang, saya ingin mengetahui, abang nak jawapan daripada saya bagaimana? Kalau catatan Ya, ya, itu abang nak jawapan daripada saya bagaimana? Saya terima jawapan abang. Betul ya Anas ya, dicatat ya. Allah mencatat ya. Betul, betul. Ya, Bu. Ya, oke. Okey, settle lah. Ingat, Allah Okey, baik. mencatat. Lanjut soalan lain. Ini tak habis-habis gimana? Ini contoh yang lain ya. Okey, kembali pada topik lah Bu Sofi saya. Tentang apa ni? Tentang apa? Tunggu. Ya, atau pilot Nas. Ya. Memang Ya. Ketika Allah memutuskan perkara, Mhm. jadi bukan masalah takdir tadi. Ketika Allah memutuskan perkara hamba-hambanya, artinya ada hamba-hambanya yang sedang berperkara. Lalu Allah menulis di dalam kitabnya. Ini ya. Ini ketika Allah, ya tunggu ya. Ketika Allah memutuskan perkara, ini ada perkara. Perkara siapa? Perkara hamba-hambanya, ya kan? Terus setelah putus perkara itu, Allah menulis dalam kitabnya. Ya. Kenapa Allah ini perlu menulis? Itu yang masalah. Iya. Dengar tak suara saya? Nah. Baru masuk. Iya, saya dengar. Okey, baik. Kenapa Allah perlu menulis? Aduh, berkali saya nak jelaskan di sini. Saya rasa begini bang. Abang Ganet nak jawab jawapan daripada saya bagaimana? Apa yang berada di pikiran Bang Ganet sekarang? Saya bertanya. Okey, abang bertanya, saya menjawab Okey, saya menjawab. Abang Tunggu. Okey, baik. Pertanyaan Ya. saya jangan melebar kemana-mana. Ya. Kenapa Allah perlu menulis? Ini saja. Okey, kenapa Allah perlu menulis? Sebab perlunya menulis kerana ingin ada bukti di situ tentang ketetapan-ketetapan yang telah dibuat kepada umat manusia. So itu kalau dia dalam Islam dipanggil takdir. Okey bang, itu je jawapan saya. Ringkas dan padat. Kepada siapa dia tunjukkan nanti bukti-bukti yang ditulisnya itu? Kepada makhluk ciptaannya bang. mana hadisnya? Mana kiatnya? Kau bisa bacakah tulisan Allah itu, Nas? Apakah tulisannya Arab ya, Nas? Mana dalilnya? Kalau Allah akan menunjukkan tulisan itu di hari Kalau kiamat. Allah Iya. tulisan Arab, apakah kamu mengerti? Sekarang sudah dapat. Iya. Sudah dapat kan? Okey, settle. Lanjut ke soalan lain. Aduh, perkara-perkara begini pun susah nak difahami. Gimana nak memahami Alkitab? Berarti Kalau Alkitab tanya kepada penatua Yohan Anas lah. lebih mulia daripada ayatnya ya. Sehingga Allah itu harus memberikan artinya begini. Gitu. Iya. Artinya setelah Allah ini menulis Tak habis lagi. perkaranya nanti lalu dikirimkan seperti apa? Kalau perkara kan dituliskan kepada apa? Tergugat kepada penggugat. Nah itu kan lalu kepada apa? Saya ada soalan ni, boleh bertanya ni? Bukti. Ataupun tak dibenarkan bertanya di sini? Iya. Kirim pakai PDF file lewat WA. Iya. Harus apa? Harus dari kantor pos itu. Iya. Supaya ada bukti nanti. Begitu. Lalu Dan bukti tunjukkanlah. itu, apalagi bukti itu dikasih keciptaannya lagi. Aduh. Diberikanlah nanti bukti-bukti itu kepada orang yang sedang berperkara. Yang berperkara itu kan hamba-hambanya sekarang di sini. Jadi dikirimkan juga kepada penggugat, kepada penggugat. Bang saya ada boleh jawab soalan saya. Lukas 19 ayat 40. Tu batu bersiap bagaimana tu? Ada Anas kayak gitu. Jika gini ya, Allah mencatat ya, itu untuk bukti ya. Ya kan? Iya. Artinya apa? Hakim yang lebih dari Allah itu adalah manusia. Jadi Allah itu tidak punya kuasa. Gitu. Iya betul. Allah tidak punya kuasa kan? Tidak punya kuasa. Dan yang kamu jawab dibunuh itu, dan Allah itu mengumpulkan bukti. Untuk siapa? Betul. Manusia. Gitu loh. Anas. Iya. Mungkin tidak. Ni soalan saya ni. Lukas 19 ayat 40. Bang saya boleh jawab? Kita tidak ada kepada situ, Nas. Kalau kita Okey, baik. Oh, sudah dibuka Okey, baik. Okey, terima kasih. Lanjut Bang Ganet. Sekarang gini. Sekarang saya tanyakan, apakah mungkin yang di luar pun, yang di live chat buka Lukas 19 ayat 40, nanti jawab kepada saya. Okey, lanjut. Jadi nggak ingat lagi saya. Cuma gini, saya tanya,
si Anas kan, mungkin nggak kalau Allah itu masuk neraka? Gimana masalahnya bang? Mungkin Gimana tidak masalahnya? Allah itu, mungkin Hah? tidak Allah itu masuk neraka. Aduh, ini soalan paling lucu bang. Aduh, tak tahu nak cakap bang. Okey, begini bang, begini. Okey, tak apalah. Okey, abang. Okey, Allah tu menciptakan segalanya bang. Termasuk mungkin. syurga dan neraka. Ya, mungkin tidak Allah itu masuk neraka. Boleh saja bang. Itu ciptaan dia. Tidak ada masalah. Dia nak masuk ke, dia nak masuk syurga ke, nak masuk neraka. Ikutan ciptaan dia. Apa masalah bang? Setelah masuk neraka dia Dia nak apakah mencelupkan bisa keluar kaki lagi? dia ke apa? Apa dia? Setelah masuk neraka dia apakah boleh dia keluar dari situ? Gimana bang? Dari neraka. Tak dengar. Setelah masuk neraka apakah Suara saya. setelah masuk neraka apakah Allah itu bisa keluar dari neraka? Boleh bang, ciptaan dia bang. Dia boleh keluar masuk, ikut dia bang. Dia maha kuasa bang. Itu kan ciptaan dia. Ya, di mana ayatnya dia itu bisa keluar dari neraka? Oh ayat tak kena cari ya bang. Tapi kalau ini secara Jangan suruh logika saya bang. mencari. Kalau Iya, abang kan nak belajar Islam. Oh, Bang, kalau usaha saya- sikit bang. Usaha sikit bang. Usaha tangga kejayaan bang. Kebenaran itu menyakitkan. Nak dapat kebenaran tu kena cari bang. Usaha bang. Allah bisa masuk ke ciptaannya. Kenapa kalian ini ribut kalau Allah masuk ke manusia? Kenapa? Iya, Tuhan kan Allah maha masuk ke kuasa. Tuhan bisa jadi apa saja. Betul tak Ibu Safi? Tuhan bisa jadi apa saja tak? Begitu Nas. Mana Ya? dibikin Allah Subhanahu wa taala itu zat kemana bisa kemana Iya, Tuhan bisa jadi apa saja kan? Tuhan bisa jadi iblis tak, Bu Tapi kau yang Safi? tidak terima itu Nas. Apanya? Ya. Iya, Tuhan bisa jadi iblis tak? Dalilnya dalil yang kau Iya, Tuhan bisa jadi iblis ke tidak? Tuhannya Tuhan beda sama Dalilnya, iblis. dalil, Tuhan dalil, tidak dalil. ada. Iya, Ibu cakap Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa jadi iblis ke tidak? Apakah Soalan itu saya. ciptaan Tuhan ya. Nas, kan kamu jadi Adakah manusia ciptaan Tuhan? Kan saya tanya, Tuhan kan bisa jadi apa saja. Allah menciptakan iblis Nas ya. Nih, Iya ya. pertanyaan saya gini. Jika kau Iya. bilang itu Allah bisa menciptakan iblis, ya kan? Kalau begitu gini, artinya gini, Allah ini sengaja menciptakan iblis untuk melawan dia, betul? Betul. Karena cara kerja iblis dan Tuhan itu kan bertolak belakang, ya kan? Jadi buat apa Allah sengaja menciptakan iblis untuk melawan dia? Apa tujuannya? Oh iya, kalau dalam Islam saya tak masuk ke Kalau dalam ranah. Islam memang sengaja dibuat begitu. Biarkan. Menghasut Ya kan? kan? Memang sengaja betul. dibuat begitu untuk melawan supaya Allah kelihatan punya kuasa. Betul. Menghasut manusia kan? Sengaja dibuat Cuma- iblis supaya Iya, iya. kelihatan maha kuasa. Ngerti kau? Betul. Ya kan? Betul? Bukan gini Bu, kalau dalam Islam kan, iblis tu kan memang ciptaan daripada Allah, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Setelah ada berlaku pembangkangan kan dia meminta tangguh masa kan. So dia meminta Mana tangguhan masa pembangkangannya, untuk Anas bagaimana? di Al-Quran Bu. Mana tunjukin? Kan ketika penciptaan Adam tu kan. Mana? Tunjukin. apa? Mana? Sebutkan ayatnya biar saya buka. Sebutin ayatnya. Di mana? Aduh, Google aja. Ketika penciptaan Adam, Allah memerintahkan sujudlah kamu kepada manusia kan. Masuk sini tapi ilmunya. Kan iblis tidak. Ini kamu dan kamu. Di mana disuruh? Yang disuruh itu malaikat Anas, bukan iblis. Okey. Malaikat tu kan sebelum segalanya malaikat. Yang apa yang hidup di langit ketika itu dipanggil malaikat kan. Kan ayat tu berpandu kepada hai para malaikat. So setelah berlaku pembangkangan, itu yang wujudnya nama iblis ataupun Lucifer. Lucifer pula. Apa Mana iblis kan? ceritanya begitu? Ya. Iya, kan maksudnya begitu. Cuma saya silap. Sorry, saya tersebut Lucifer pula. Islam itu Gini. Allah dengan sengaja menciptakan iblis untuk menggoda. Silap, saya tengah belajar Alkitab ni, terbawa-bawa Alkitab. Gini, tadi kan ada mengatakan tentang Tuhan bisa jadi apa saja kan. So Tuhan bisa lah jadi iblis, Bu Safi. Mana ada? Enas, kau goblok kali. Di mana dikatakan itu bisa jadi apa saja? Di mana ditunjukkan? Bukan umat Kristian mengatakan Tidak. begitu. Kau Tidak. yang bilang tadi Nas. Siapa yang bilang itu? Itu panteisme. Anak. Kamu Oh, ya. Mana Tuhan tidak bisa jadi apa saja ya. Oh, mana Tuhan tidak maha kuasa lah begini ya. Oh, bukan bisa jadi manusia. Bisa, bang. Jangan bagi pening, bang. Bisa ke tak bisa Kamu ni, jangan bang. memperbalikan Alkitab, Jangan bagi Mas. pusing, bang.
Anak, Bisa ke tak bisa ni? dalam kitab. Okey, saya tanya balik Faham soalan saya? jangan putar Faham balik soalan saya? dalam kitab. Okey, baik, begini. Tuhan bisa jadi apa saja tak bang? Tidak Enggak, bisa enggak. jadi apa saja, tapi Tidak bisa, ya? Okey, baik, bisa baik, jadi baik, baik. malaikat. Baik. Bisa jadi malaikat. Tuhan bisa jadi manusia tak Bisa bang? jadi manusia. Nggak ada Jangan buktinya terpancing. pernah jadi batu. Iya, saya baru tanya bang. Saya baru belajar Alkitab ni bang. Sabar, tenang. Bisa jadi apa saja, itu tidak Aha. boleh, tidak ada namanya. Oh, bermakna Tuhan tidak maha kuasa bang. Tuhan tidak bisa jadi apa saja bang. Tuhan tidak maha kuasa ni bang. Abang menyalahi kitab abang ni bang. Dia tidak Abang kena berpandu kepada kitab abang bang. Anak, Baik, Mas. Gitu loh. anak, Iya, saya baru tanya. saja. Aha. Tidak ada So buktinya. Tuhan bisa jadi apa Tidak ada saja buktinya. kecuali manusia. Baru Tidak jawapan ada dia buktinya. okey bang. Dia bisa jadi apa saja. Jangan bilang jadi apa Bermakna saja. dia Batu. tidak maha kuasa, Batu hitam. bang. Nggak bisa jadi batu hitam, Nas. Bermakna jawapan abang berbeza dengan umat Kristian yang lain. Jadi apa saja, Ya. dia apa maunya. Jangan bilang aja dia apa saja. Oh, bermakna Tuhan tidak maha kuasa bang. Dia tidak bisa jadi apa saja lah. Cuma kamu aja yang Gimana? Tak faham saya bang. Cuba jelaskan satu persatu kepada saya. Ya. Tidak ada Ya. buktinya. Manas, tunjukkan tidak ada buktinya. Oh, maknanya Tuhan tidak bisa jadi kotoran. Oh, bermakna Tuhan tidak maha kuasa. Anas, Anas bodoh kau. kacau. Dia udah ngaco, dia udah kacau, dia nggak bisa jawab. Tapi kawan-kawan, tenang. Kita kan bertanya mengenai Al-Quran Anda, keyakinan Anda. Tapi kenapa dari tadi Anda jawabnya ke Alkitab, Kristen? Bu, Nah, apa, Bu, sebenarnya kalau itu kamu benar, itu tapi otak, dibilangnya otaknya enggak. itu jadi apa saja, tidak ada dalilnya di Alkitab jadi Pak apa saja. Gadru, mohon baca pesan saya. Tenang. Ya benar, Bu, benar. Dia itu pemain bayaran. Saya tahu semua ya. Si Anas ini kan Tenang. mulutnya aja yang itu, mulutnya Intinya yang gini, Kenapa? Karena Anas, memelintir. saya yakin Memelintir dari Saya tadi. yakin, Kalau Anas. ada dalilnya nggak apa-apa. Anas. Tapi kita kan pakai dalil mereka bahwa Allah itu juga Iya. berpisah seperti setan kan begitu. gini aja bahasanya Kita sederhana, tunjukkan Pak. dalilnya di Alkitab. Allah Saya bisa menjadi mau setan. begitu. Sederhananya gini aja, Pak. Kita sederhana aja ya. Kita nggak bahas Alkitab. Di room ini, di channel ini, Alkitab kita buang jauh-jauh karena apa? Alkitab kan udah dipalsukan kata mereka. Ya udah. Sederhana kok. Ya kan? Nah, jadi kita kupas aja yang katanya yang terbaik, ya kan? Makanya Anas Nah, jangan lanjut. bahas yang kitab yang menurut kamu palsu, Nas, Nas. kau bilang tadi bahwa Gini Bu Sofi, saya kan bicara baik-baik dengan Bu Sofi tadi. So yang lain kan, Anas, aku kan? selesai ngomong. Saya tak suka dia turun-turun ni. Anas, dengar. Ya, lanjut Bu. Kalau nggak suka, Kalau- jangan munafik kau, Nas. Jangan munafik lah. Kalau kamu tidak mau diturun-turunkan, kita tanya ayat, kamu jawabnya A. Orang tanya A, kamu jawabnya Z. Dan mulutmu terocok. Betul. Bila ada soalan saya menjawab. So jangan menyangkal jawapan saya. Sedikit pertanyaan saya terima. Okey, lanjut. Anas, kita tanya Al-Quranmu, tapi kenapa kamu menjawabnya jauh? Kamu munafik, bilang aja kamu nggak tahu. Itu lebih bagus buat kamu, Nas. Sorry. Saya terbawa-bawa Alkitab tadi Bu. Cuma saya sekarang sudah belajar Alkitab kan. Kamu itu udah So kalau belajar. tak faham tentang Alkitab, saya boleh bertanya kepada saya Penatua Yohan Anas. Okey, lanjut Bu. kau bilang Kamu tadi, munafik loh, Nas. kau bilang tadi bahwa iblis membangkang, ya kan? Sekarang kita buka kau cari sendiri di Al-Quran, kau bilang, nah ini coba dibentangkan Bu dibentangkan dulu QS yang saya Apa ni? Yohan Anas. Allah berbagi tugas dengan setan-setan. Ni tanyakan dia kepada Bu Safi. Ni mungkin umat Kristian. Tanyakan dia, Tuhan boleh bisa jadi apa saja tak? Tanya pada ni. Ni. Mas, Tanya kalau pada dia. dijawab apa? fokus. Tanya apa? Jawabnya kemana? Fokus dulu kau, Mas? fokus dulu, Mulut otak lu memang udah separuh sih. Okey. Lanjut. Bukan yang ditampilkan di layar ni. Komen si apa? Ni. Apa dia ni? Tak faham. Ada dalilnya, Nas.
Tunjukkan makanya dari pakai dalil dong. Gitu aja. Kita banyak ini. pakai dalil, bukan pakai mulut bocormu. Kan gini Nas, kalau kamu kan Allahmu bisa jadi setan kan, bisa jadi iblis ya kan? Artinya apa? Allahmu adalah iblis. Iya. Itu bermaksud saya bertanya, Tuhan bisa jadi apa saja. Kalau dia tidak bisa jadi iblis, kalau tidak bisa jadi kotoran, bermakna dia tidak maha kuasa lah. Gini aja lah, sudah. Iblis, artinya Allah adalah iblis gitu. Buku par. Iya Pak. Sekalian aja saya nginjak-injak kepala junjungannya ya. Saya injak-injak kepala junjungannya. Kepala ketua RT. Kenapa bang ini begitu? Ya. Bacakan Bu, tolong Bu dibentangkan Bu. Dasar pengikut Buddha. Bentangkan Bu. Itu setan. Bentangkan Bu, pengikut Buddha. Menyembah Buddha. Inilah ini Anas nih salah satunya. Saya kalau nyerang nggak nyerang pribadi. Boleh tak kalau satu Langsung soalan ke dari saya? junjungan kamu. Bukain aja apa nanti. Kamu itu Oke, lanjut. Buddha. Oke. Iya. Buddha. Oke. Iya. Tolong dibentangkan Bu. Saya kalau nginjak nggak nginjak personal. Bang saya ada baca dah. Diam. Lukas Udah baca dulu, Lukas baca dulu. 19 ayat 40. Anas. Bu Kupar. Oke. Baik. Lanjut. Kalian mengatakan udah dipalsukan. Kita nggak suka yang palsu, kita yang suka yang asli. Ini. Bang, jangan mengatakan Bible palsu bang. Tidak ada kontradiksi dalam tu bang. Iya, Abang jangan mengatakan palsu bang. Jangan. Tak boleh bang, tak boleh. Itu menistakan bang. Tak boleh bang. Tak boleh. Menistakan tu bang. Itu boleh menistakan agama bang. Jangan mengatakan Bible palsu bang. Ya bang. Lanjut bang. Lanjut. Tolong, siapa yang bersedia membacakan? Ini pengikut budak ini si Anas ini. Budak. Pak Garnet mau bacakan? Silakan. Oh iya. Dia berkata dari Ali bin Abu Talib, dia berkata, dahulu saya pernah mendapatkan satu ekor unta dari hasil rampasan perang Badar bersama Rasulullah SAW. Rasul SAW menambahku lagi dengan satu ekor unta. Satu hari saya menambahkan kedua ekor hewan tersebut di depan pintu rumah milik orang Ansar. Aku ingin membawa iskir dan meletakkannya di atas kedua punggung hewan tersebut untuk saya jual. Sedangkan aku bersama seorang laki-laki itu jual emas dari Banu Kainuka. Dan hasil dari penjualan itu aku pergunakan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan Fatimah. Ternyata dalam rumah tersebut terdapat Hamzah bin Abdul Muthalib sedang meminum minuman keras dan sedang dihibur oleh seorang penyanyi perempuan yang dalam salah satu nyanyian terselip kata-kata, wahai Hamzah, ingatlah pada unta-unta yang montok. Maka Hamzah pun berdiri dengan membawa pedang terkurus, lalu dia memotong punuk kedua unta tersebut, lalu membelah perutnya dan mengambil hati yang ada di dalamnya. Saya lalu bertanya kepada Ibnu Syihab dan punya punuknya. Dia menjawab, dan dia telah memotong kedua punuk unta tersebut. Ibnu Syihab berkata, Ali berkata, saya melihat pemandangan yang mengejutkan bagiku. Lantas saya langsung mendatangi Nabi SAW. Dan di samping beliau terdapat Zaid bin Haritsah. Lalu saya memberitahukan kepada beliau apa yang terjadi. Setelah itu beliau keluar, kurang ke bawah. Ternyata Hamzah mendatangi, bergerak-gerak ya. Beliau sambil berkata, kalian ini tidak lain hanyalah budak para bapakku. Akhirnya Rasulullah SAW kembali pulang dan meninggalkan mereka dan telah menceritakan kepadaku. Gimana Pak? Siapa yang mengatakan kalian hanya budak bapakku? Siapa yang mengatakan Pak? Hamzah. Karena apa? Karena si ketua RT datang kan Pak? Mau datang, mau marah-marah, mau negor kan? Iya kan? Iya. Hamzah ini siapa? Ada yang tahu? Pamannya juga. Pamannya, hanya selisih 6 tahun.
Fatimah itu siapa? Kau Hanas keturunan bangkai budak. Saya nggak nyerang personal, seluruh dunia saya serang. Ini buktinya. Iya. Tapi kalau Tuhan keturunan poligami ataupun keturunan zina tu gimana bang? Oh, okey, lanjut. Sorry. Saya sedang belajar Alkitab. Saya sedang membaca Salasia ayat. Anas, kalau kamu mau belajar Alkitab ke Pak Bom. Di sini temanya KBKIM, Kristen Bersatu. Sengaja itu. Okey, lanjut. Sorry. Lanjut. Kalau mulutmu Anas, saya peringatkan jangan sampai nanti saya buka kedok semua kalian semua. Ya. Bukan Bang Gane, saya sedang mempelajari. Saya melihat Salasia Yesus, keturunan zina, keturunan poligami dan sebagainya. Semua saya ingin belajar. Okey, lanjut. Anas, Ketika saya minta bukti nanti, kau nggak bisa tunjukkan. Ya. Anas, memangnya manusia ini keturunan apa, Anas? Keturunan tidak Bukan kan, kalau manusia tu ada keturunan zina tu okey lah kan. Tapi kalau Tuhan keturunan zina, keturunan poligami, saya pelik. Okey, lanjut. Anas, kamu juga keturunan babi, tapi begini Nas. Kamu bukan babi, tapi mungkin kamu keturunan babi, begitu maksudnya Nas. Ngerti nggak? Keturunan itu tidak apa-apa. Betul. Roh setan dihalau masuk ke dalam 2000 babi kan. Itu saya pernah membaca tentang itu. Ya, lanjut. Nas, asal kamu jangan jadi babi Nas. Nggak apa-apa Nas. Jangan aja Nas, asal jangan jadi babi. Betul. Saya sebenarnya ada satu soalan. Biasanya kalau saya masuk satu soalan bikin ribut nanya. Mungkin ya lanjut bang. Babi nggak apa-apa Nas. Anas. Kau nggak bisa menjawab, maka kau Anas. framing. Kau nggak usah main-main, Anas. Bukan, tadi kan menyentuh tentang keturunan budak kan. Kalau manusia keturunan budak tu okey lah. Tapi kalau Tuhan keturunan zina, Tuhan keturunan poligami, saya ada timbul persoalan dia. Okey, lanjut bang BT. Okey. Ya. Saya bicara baik-baik ya sama kau ya, dengar cakap baik-baik. Ya. Ketika kau dibaikin, enggak usah kurang ajar. Ya. Mulut kau kalau mau mengeluarkan satu hujah tanpa fakta, tanpa data, tanpa bukti, engkau kena hukum rajam. Itu di negara. Tanpa bukti. Boleh saya tampilkan bukti dia bang? Apa buktinya? Daripada Bible. Apa buktinya? Apa buktinya? Maknanya Tuhan keturunan zina ataupun Tuhan keturunan poligami. Oke, ada tertulis gitu. Tunggu kawan-kawan. Yesus bukan kawan-kawan. Daud. Bentar kawan-kawan. Kalau dia nggak bisa buktikan, saya ini di Kuala Lumpur loh, Anas. Saya lagi di Kuala Lumpur. Kalau kau nggak bisa buktikan, udah tangi kau ya, aku cari kau ya dalam tempo. Boleh, tak ada masalah. Kalau kau nggak bisa buktikan, saya bertanya bang, ada tak ayat kita mengatakan Yesus anak Daud? Ada tak? Iya. Ada ke tak ada bang? Di mana buktinya? Yesus anak Daud, ada tak? Takkan saya nak tunjukkan kitab abang. Takkan abang tak pernah baca. Takkan penatua Yohan Anas nak mengajarkan umat Kristian. Tunjukkan ayatnya. Kamu goblok begitu, kamu agamamu sendiri aja kau tidak. Saya udah cakap kau baik-baik. Kita baik, kasih baik. Engkau harus baik. Engkau sopan. Engkau ngaku-ngaku satu rumpun. Adat Melayu itu dia menjunjung adat istiadat loh. Hati-hati kau bicara. Moral kau itu ya ikutin nabi kau itu, Anas. Persis itu. Tunjukkan ayatnya, Anas. Tunjukkan ayatnya. Enggak bisa kau tunjukkan, ku cabut nyawa kau dalam 3 hari. Dalam 3 hari ku cabut nyawa kau. Okey, saya bertanya. Dengar. Gini bang, saya rasa abang menghafal Bible abang kan? Anas, aku udah tahu posisi kau. Okey, begini bang. Aku udah tahu posisi kau. Tahu posisi saya. Datang je bang, saya di Kedah bang. Tidak ada masalah bang. Iya, tunjukkan. Okey, saya bertanya kepada abang. Kalau ayat tu saya rasa abang menghafal lah. Yesus keturunan Daud kan? Bukan. Udah bu, saran saya bu. Blokir aja manusia binatang ini bu. Bentar Pak Nabi. Jangan juga terpancing emosi juga ya kalian ya. Betul Bu Safi. Kalau Nas, aku nggak butuh omongan lo. Ini perempuan kayaknya nih. Gue lihat dengar omongan lu, Nas. Kita menanyakan, kau membawa Alkitab. Di saat kita menanyakan di mana dalilnya, di mana Alkitab yang kau bilang itu, kau muter-muter. Kalau kau menanyakan Yesus keturunan Daud, itu udah jelas ada. Kau juga usah berisik ya. Saat kau membawa ke Alkitab, tunjukkan dalilnya, kau nggak bisa. Tetapi kau ditanya Al-Quranmu sendiri, Alkitabmu sendiri,
kau muter-muter ke Alkitab. Sebenarnya itu kamu itu berilmu atau kamu itu apa gitu? Apa kamu itu ondel-ondel gitu loh, Nas? Gitu loh, Nas. Kalau kamu memang orang berintegritas, cara kamu nggak seperti itu, Nas. Iya Tahu begini nggak, Bu. Nas? Benar kayak Begini. gitu. Orang Islam melihat kelakuan kamu kayak gini tuh malu, Nas. Kalau kamu mau tahu. Iya Bu, begini katanya penzina. Bedakan antara penzina dan orang yang pernah berzina. Itu beda sekali. Jadi Nas, mulut itu jangan putar-putar balik. Kau sendiri tidak bisa membedakan apa artinya pendosa dengan orang yang jatuh berdosa. Orang bisa sekali-sekali jatuh berzina. Tapi penzina itu setiap kali berzina seperti nabimu begitu. Itu penzina namanya. Jadi bedakan penzina dengan orang yang pernah berzina. Jadi mulutmu muter-muter fakta begitu. Makanya kita nggak bisa senang begitu. Diskusi dengan kamu. Karena muter-muter. Gitu. Nggak ada dalilnya itu yang disebut dengan penzina. Penzina itu orang yang melakukan zina berulang terus-terus begitu. Seperti nabimu. Hidup dalam perzinahan. Iya. Yang hobinya berzina itu macam Muhammad itu. Dengan pembantu di ranjang istrinya gitu kan, pembantu. Menantu dihajar, diembat, ya kan? Anak onta juga diembat. Orang udah mati jadi mayat pun ya, masuk ke liang kuburnya diwik-wik juga, dihajar juga, ya kan? Itu moral nabi kamu, Nas. Kamu itu persis ngikutin moral nabimu. Itu bahkan mulutmu persis seperti nabimu. Tanpa ada ajaran yang kayak nabimu itu, kamu nggak jadi begini hari ini, Nas. Manusia yang tidak bermoral. Saya duga dia anaknya perempuan ini, pakai voice changer dia ini kan, jangan perempuan. Kok namaku disebut-sebut sih? Kok namaku disebut-sebut ya? Mapi ngacengan. Iya Pak, jadi begitu. Dia sering memutarbalikkan kata begitu. Jadi dia sendiri nggak bisa membedakan apa artinya penzina dan orang yang pernah berzina. Itu beda, 100% beda begitu. Jadi Iya. Pada mana saya salah mengatakan keturunan zina, Bu? Salah banget. Udah dia mulut kau. Kamu bilang tadi keturunan penzina. Begitu, beda itu. Bedakan bicara dengan anak-anak dan orang tua. Bedakan itu. Bedakan bicara di depan umum dengan bicara di dalam kamar. Bedakan itu, Anas. Melayu cakap, di mana bumi dipijak, kat situ langit dijunjung. Mahu dijaga. Karena ucapan itu, karena cakap yang keluar dari lidah ni, dari mulut ni, itulah marwa seorang manusia, bukan macam kau. Pacamkan itu, Nas. Iya bang. Lanjut bang. Kau cakap kau di Kedah, kau bukan di Kedah, binatang. Aku ni bercakap, aku tahu. Jangan begitu bang. Baik. Kau Oke, lanjut. Tapi mulut kau begitu. Kau nggak mau digituin, tapi mulut kau cakap. Iya, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf, kau tu munafik. Engkau tu bukan anak yang lahir dari perempuan, tapi dari lubang pantat. Lubang pantat, tahu kau lubang pantat? Anabe. Nah, kau sebenarnya itu punya otak nggak sih, Nas? Punya. Begini Bu, saya sebenarnya suka. Aku nggak butuh kamu tanya mana-mana. Aku cuma mau tanya ada apa tidak. Titik, jawab itu aja. Kau punya otak nggak, Nas? Punya otak. Nah, kalau kau punya otak berarti bisa buat mikir nggak, Nas? Boleh Bu. Kalau bisa buat mikir, orang ditanya jawabnya apa, Nas? Kalau orang ditanya dijawab, apa orang ditanya kembali tanya? Boleh. Oke. Apa soalannya saya jawab? Saya lihat karakter masing-masing. Oke, lanjut. Apa jawabnya kemana, Nas? Apakah memang kamu itu lahir karena kecelakaan, Nas? Bukan. Kamu lahir karena kecelakaan atau kamu saat dibuat tidak berdoa? Iya, bukan. Kita baik-baik, tapi bukan. Kan bertanya kepada saya menjawab. Iya, pernyataanmu tidak ada bukti. Satu pun tidak ada bukti yang bisa kau tulis. Ya, oke, boleh. Oke, kita tengok sekejap lagi mungkin. Oke, ada soalan untuk saya.
Saya kan saya sudah beritahu dulu. Begini, Saya ini bukan sekarang menghujat, tapi saya baik, maha baik. menghujat kalau dihujat habis itu. Ya. Saya ada 3,000 lebih penghujat saya. Ya bang, lanjut bang. Berarti kau ingin menghujat di sini, begitu? Bukan. Maksudnya saya ini bukan bukan penghujat, tapi saya akan jadi maha penghujat kalau junjungan saya dan sebagainya dihujat. Okey, lanjut. Ya, itulah Sekarang apakah yang di layar ini menghujat? Yang di layar ini aku menghujat atau siapa? Maha penghujat itu. Dia sudah mengakui. Enggak. Tadi kan ada mengatakan tadi tentang junjungan saya, nabi saya apa semua. Itu karakter saya begitu. Saya diskusi baik-baik. Ada karakter saya kau bertanya. munafik. Karakter Ya. kau munafik, Anas. Sebab saya masih mempelajari Alkitab. Tolong kau dengar, bicara cakap aku baik-baik, tapi kamu dan baik-baik menghujat Anas. Itu. dan juga Jangan aku dikira yakin di kita nggak sini tahu, Nas. Saya mah tahu kamu ngomong apa itu, saya tahu. Maunya kemana otak kamu itu saya udah tahu. Ini- Gitu, ya. Jadi nggak usah lah di sini munafik, nggak usah takia lah, ya. Memang nabi kamu itu kelakuannya begitu, gitu loh. Nabi kamu itu memang pedofil. Jika tidak pedofil, ngapain wipin sama anak kecil, Nas? Ya? Oke, Nas? Ngerti kamu? Camkan itu. Kamu yang harusnya mengikuti moral Nabi kamu. Mulai hari ini kamu wipiklah sama anak kecil. Supaya lengkap sudah itu sempurna ajarannya. Jadi pedofil semua kalian, ya. Oke, sekarang back to topik. Jadi tanya dulu sesuai ke topik lagi. Anas. Masih mau Anas tak lahir di rumah korban lelaki. gitu. Jadi tanyanya tolong tanya selesaiin tanya satu baru pindah ke pertanyaan yang lain. Jangan pertanyaan satu belum selesai terus pindah ke yang lainnya. Akhirnya gampang buat dia bertakiyah. Dia cecer dulu dari pertanyaan satu itu sampai dia menjawab tidak bisa. Baru pindah ke pertanyaan yang lain. Jadi dia nggak gampang untuk bertakiyah. Gitu aja kalau. Jadi Nas, kau masih mau berdiskusi atau keluar? Anas. Udahlah, nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Antara diskusi dan bertakiyah, Lanjut. Nas. Bedakan itu, Nas. Ya. Ya, kita tengok lepas ni bagaimana. Diskusi dan takiyah So, itu masing-masing beda, mengenal karakter saya. Iya. Lanjut. Karakter saya begitu. Saya sudah jelaskan dulu. Mula-mula saya masuk. Ya, lanjut. Jadi begini, sekarang saya baik-baik bertanya sama kau bilang tadi bahwa iblis mengkhianat. Lalu kau suruh cari sendiri ayatnya. Nah ternyata yang saya dapat ini, coba dibentangkan dulu Bu screen saya. Ini ya. Ini QS-nya kau perhatikan ini. Ini case-nya. Case 2 ayat 34. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat. Ini yang berfirman ini sekarang Allah berfirman kepada siapa? Kepada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Artinya yang disuruh di sini, yang sujud adalah yang disuruh sujud kepada Adam adalah malaikat, bukan iblis. Tetapi di sini maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis ini tidak pernah disuruh bersujud. Jadi jangan kau bilang membangkang iblis ini. Pernah ada nggak ayatnya yang disuruh membangkang untuk sujud kepada Adam? Di mana disebutkan di sini di ayat ini? Disebutkan iblis itu supaya sujud kepada Adam. Jawab dulu. Kau bilang tadi membangkang. Mana? Okey, baik. Ini sudah saya bahas 1026 kali. Mungkin saya ulang di sini. Okey, berkenaan dengan ayat ni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Saya ulang, para malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Okey, begini penjelasan dia bang. Yang saya ketahui sepanjang literasi yang saya tahu. Ketika itu,
ketika kejadian itu, apa yang ada di langit ataupun yang ada di langit lah ketika itu dipanggil malaikat, bang. Kan? Setelah terjadi kejadian itu, barulah muncul nama iblis yang membangkang ini. Itu dipanggil iblis. Ya bang. Kalau abang tak puas dengan jawapan saya, boleh cek di tafsir bang tentang ayat ni. Ya bang, tu jawapan saya. Sekarang saya tanya kau, apakah iblis ini termasuk malaikat? Apakah iblis ya, bang, ini termasuk malaikat? Dipanggil malaikat, cuma cara ciptaan dia yang berbeza. Baca tafsir je bang. Ya bang, ya bang. Tafsir apa? Tanya aja tafsir apa, Pak? Dari Nur. Bu Safi, cuba buka tafsir. Kalau kita macam ni tak habis. Tafsir apa? Buka lah tafsir mana-mana. Tafsir apa? Tafsir mana-mana? Tafsir apa? Buka je lah Ibu apa? Sebentar. Saya boleh bicara sama dia. Ya. Tunggu dulu. Sekarang malaikat ini terbuat dari apa? Malaikat cahaya bang, cahaya. Cahaya. Iblis terbuat dari apa? Iblis terbuat dari apa? Api. Nah, apakah itu zat yang sama? Bukan begini bang. Maksudnya kalau bukan. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ketika malaikat dengan iblis sama? Aduh. Memang berbeza bang. Cuma ketika itu segala makhluk dipanggil para malaikat. So, segala makhluk yang hidup ketika itu. Jin pun yang dicipta daripada nyala api pun dipanggil malaikat ketika itu. Di mana ayatnya? Di mana ayat yang mana dalilnya malaikat? Baca tafsir je bang. Tafsir apa? Tanya Pak, tafsir apa? Buka je lah tafsir mana-mana pun. Jalan-lain ke Ibnu Katsir. Tanyain tafsir apa sampai dia ngomong. Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ke apa? Buka je. Ayat berapa? Ini tentang ayat ni lah, tentang ayat ni. Kesnya. Buka je. Kita coba apakah benar bahwa iblis itu yang saya tahu menurut itu nggak bisa jawab iblis aslinya. terbuat dari api. Iblis terbuat dari api dan malaikat terbuat dari apa? Nur atau cahaya. Dan itu bukan unsur yang sama. Ini tidak unsur yang sama. Sekarang kau bilang tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Kita coba buka Ibnu Katsir. Bahwa iblis dengan malaikat itu adalah sama-sama malaikat. Ini kau bilang tadi membangkang, kau bilang kapan membangkang iblis? Ibnu Katsir sebentar. Akan berbohong sama aku bahwa malaikat tidak, iblis tidak pernah disebutkan malaikat. Ini baca nih, ini Ibnu Katsir ya, mana disebutkan di sini bahwa iblis adalah sama dengan malaikat. Baca je bang daripada mula sampai habis bang, supaya abang memahami. Yang di luar. Kau sendiri yang membaca. Baca bang, abang nak kebenaran. Saya hanya beri petunjuk. Pak Garnet pelan-pelan ngomongnya dan suruh dia membaca karena ini kan dia yang membawa kita ke sini. Disuruh nunjukkan di mana itu tulisannya. Gitu aja Pak. Di mana ya? Baca dulu. Baca je bang, baca. Saya tak nampak. Baca je bang. Jangan saya salah bacaan saya salah. Oh, okey. Baik. Saya baca bang Ini sudah jelas di sini. Okey, dengar baik-baik. Disampaikan kepada yang lain. Okey. Oleh Ismail Umar Al-Khuraishi bin Katsir bin Al-Bashri Ad-Dimashqi. Hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, iaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahawa dia telah memerintahkan ketika para malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Kenyataan ini diperkuat oleh banyak hadis yang menunjukkan bahawa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain ialah hadis mengenai syafaat yang telah disebutkan di atas dan hadis yang mengisahkan Nabi Musa alaihissalam, iaitu
Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dan dirinya sendiri dari syurga. Ketika Musa telah bersua dengannya, Musa berkata, engkaulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya, dan dia meniupkan sebagian dari rohnya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikatnya untuk bersujud kepadamu. Hadis secara lengkap akan diketengahkan kemudian insyaAllah. Al-Sadi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, juga dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sejumlah sahabat Nabi SAW. Ketika Allah telah rampung dari menciptakan apa yang dia sukai, lalu dia berkuasa di Arasy. Kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. Dia berasal dari satu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin. Saya ulang balik. Kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. Dia berasal dari suatu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin. Saya ulang balik. Kemudian Allah menjadikan iblis sebagai raja di langit dunia. Dia berasal dari satu jenis malaikat yang dikenal dengan sebutan jin. Sesungguhnya iblis dinamakan jin kerana ia menjabat sebagai penjaga syurga. Dengan demikian, di samping sebagai raja di langit dunia, ia pun sekaligus sebagai penjaga syurga. Hal ini membuatkan merasa besar kepala, lalu dia mengatakan, tidak sekali-kali Allah memberiku tugas ini melainkan kerana aku mempunyai kelebihan di atas para malaikat. Saya ulangi lagi. Ketika iblis Apa dia? ulangi lagi. Ulangi lagi nih. Ulangi Apa lagi. dia? Mempunyai kelebihan di atas. Nah, di atas. Mempunyai kelebihan di atas para malaikat. Mempunyai kelebihan di atas para malaikat. Artinya, Ketika iblis mula congkak dan artinya dia di atas. belum habis bang. Nanti abang tak faham ni. Di atas apa? Di atas apa ini? Di atas para malaikat. Ya. Oke. Aha. Lanjut. Okey, ketika iblis mulai congkak dan Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam diri iblis itu, maka Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kepada siapa dia berfirman? Kepada siapa tadi berfirman Allah ini? Maka Allah berfirman kepada para malaikat. Bukan kepada iblis ya. Bukan kepada para iblis. Oh, maksudnya abang tak faham ni. Atas balik bang, atas balik, atas. Ya, jangan dulu ke bawah dulu. Yang menjawab siapa yang menjawab? Ke bawah lagi yang menjawab. Oh, ya, okey. Okey, baik. Nanti cek balik yang di luar, yang di room. Okey. Maka malaikat berkata, wahai Tuhan kami, apakah yang terjadi pada khalifah itu? Allah menjawab, kelak dia mempunyai keturunan yang suka membuat kerusakan di bumi dan saling mendengki serta sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lain. Para malaikat bertanya, wahai Tuhan kami, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Artinya Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam benak iblis. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil tanah liat. Tetapi bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu agar kamu tidak mengurangi atau membuatku menjadi buruk. Bumi bisa ngomong ya. Maka malaikat. Ya. Batu pun bisa berteriak abang. Lukas 19 ayat 40. Cek. Okey, baik. Maka malaikat. Lanjut. Tak disebut. Okey, tampilkan Lukas 19 ayat 40. Tampilkan. Teman-teman. Anas, apa yang kau pertanyakan di Lukas 19:40 sudah saya jawab di private chat juga. Jadi kamu kalau mencomot-comot ayat itu lihat perikopnya. Di mana Lukas 19 ayat 40 itu perikopnya adalah mengeluh-eluhkan Tuhan Yesus itu sendiri. Paham? Nah, kenapa dia bilang batu pun bisa berteriak? Itu karena orang Farisi.
karena mendengar murid Tuhan Yesus itu menyanjung-nyanjung, menyanyikan puji-pujian ya untuk Tuhan Yesus dengan nyaring. Gitu loh Nas. Kamu kalau baca jangan kau comot-comot. Kamu baca perikopnya. Kemudian Gitu loh. apakah Di saat di situ orang ada Farisi orang bilang, di saat orang Farisi bilang, disuruh menegur murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang, andai kata dia diem pun, batu akan berteriak, yaitu walaupun murid Tuhan Yesus tidak memuji-muji Tuhan Yesus, ya kan, batu pun bisa berteriak, dalam arti itu menunjukkan, karena itu untuk orang Farisi yang menyuruh diem. Kalau kamu mau paham, makanya kamu baca dulu perikop dari Lukas 19 ayat 40. Jadi kau nggak usah ribut di sini. Udah aku jawab tuh di private chat. Nah, itu juga alegori, artinya orang Farisi itu. Iya, batu berteriak gimana, Bu? Batu boleh berteriak? Gimana? Lu Bu. ini baca. Udah baca dulu, jawab dulu pertanyaan di Oh, depan. oke, baik. Nanti saya tanya lagi itu. Oke. Private chat apa yang ditanyakan. Anas, Oke, jika baik. dikatakan jika burung bisa bernyanyi, Pernah ke dalam sejarah jika, batu artinya berteriak? apa? Burung itu tidak bisa bernyanyi. Tapi ingat, dalam Iya, Quran kamu dijelaskan batu-batu itu memberi salam. Ya, Iya. itu tidak dikatakan. jika Iya, gimana batu berbicara. berteriak? Ya. Tak paham saya batu Bagaimana berteriak. juga? Gimana dong? Jika Nas, tahu nggak itu? Jika, Kau gimana baca lagi jika? dulu, ya. Gimana? Anas, kamu baca kalimatnya yang benar. Ya, dia tahu tak batu tu dah boleh berkata-kata. Iya. Anas, Okey, lanjut pada yang ni. Okey. Anas, kamu ini Okey, baik. Nanti kita bahas yang tu. Saya masih belajar tentang itu. Nanti kita bahas. Kamu pun gobloknya setengah Iya. mati. Di situ Tuhan Iya. Yesus pun berkata, jika mereka diam, jika. Iya, adakah Tuhan tidak tahu batu tidak boleh berteriak? Nabi Anas, ya, artinya tidak bisa. Adakah Tuhan? memberi salam. Jika, kau tahu nggak kata jika? Itu ledek. Iya, adakah Tuhan tidak tahu batu Ini tidak kan boleh bukan berteriak? Kenapa Tuhan? Batu-batu tidak Pelik dikatakan Tuhan. batu-batu itu memberi salam. Artinya Hei, apa? kenapa? Batu-batu itu memberi salam. Iya. Itu kan batu-batu memberi salam kepada Iya, masalahnya Tuhan tahu tak batu tu tidak boleh berteriak? Dia tahu ke tak tahu? Tidak dikatakan. Iya. Adakah Tuhan... Alegori tahu nggak kau Iya. artinya alegori, Nas? Kau nggak tahu artinya Elego. alegori? Kalau nggak tahu, belajar Oh, dulu, metafora. Nas. Ya belajar dulu kau, itu ejekan. Misalnya begini. Makanya kau belajar dulu. Oh, Tuhan mengejek batu. Gimana? Nah, halo. Udahlah, jangan diladenin lah. Gimana? Ini Anas, Alkitab memang bukan untuk orang yang otaknya separuh seperti kamu, Nas. Berpolemik terus Gitu. ya. Pura-pura bodoh beneran nanti baru tahu. Iya. Saya tak habis fikir, bagaimana batu boleh... Terima Yesus dulu dalam hati kamu, baru kamu bisa terbuka. Ini kan otak Iya, Bu, kamu Bu. masih Oke, lanjut separuh, pada- ditambah lagi Oke. ikutin ajaran Muhammad, tinggal seperempat, Nas. Buku Fabian, Iya. Sabar, satu-satu. Pusing. Itu gimana batu hitam bisa menghapus dosa, Nas? Batu hitam bisa menghapus dosa gimana? Iya. Sabar, Ini dah start. Ini dah start balik kan? Ini dah start balik kan? Batu hitam lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kan tadi saya sedang membaca. Batu Bila hitam tu saya bisa membaca begitu, ha? apa yang di layar, jangan diganggu. Bila diganggu itulah jadi dia. Juga Ya kan? tuh. Enggak, teman-teman. Kan saya cakap, saya bukan Anak, kita nanya pertanyaan Pak Garnet belum kamu jawab. Kenapa kau menjawabnya kok ke Lukas? Otak lu memang goblok sih ya Nas ya. Otak lu memang bego sih ya Nas ya. Otak lu itu kamu itu kayak kepala lu tuh kayak udang. Ya, tai isinya kalau kamu tahu. Jadi Nas, Sabar kalau dulu, kamu sabar. mau tahu orang ditanya apa jawabnya apa. Pak Garnet tanya apa? Kenapa kamu jawabnya ke Lukas? Sedangkan di Alkitab itu ada perikop. Kamu paham gak sih perikop apa? Judul kalau nggak kamu tahu perikop. Gitu loh. Di situ udah jelas, Mas. Kamu jangan membaca di situnya aja. Ayat 40-nya aja. Kamu baca tuh dari ayat 1-nya. Kalau Alkitab itu runutannya jelas. Bukan ayat 1 lari ke ayat 20 ke QS yang lain. Ke surah yang lain. Tidak. Alkitab itu runutannya jelas. Sangat-sangat jelas, Mas. Gitu loh. Jadi, kamu itu jangan sok-sokan gitu. Kalau kamu mau memahamin Alkitab, kamu masuk Kristen dulu, dibaptis dulu, terima Tuhan Yesus, baru kamu bisa mengerti. Baru kamu bisa memahamin Alkitab. Kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus, sampai mencret darah pun kamu tidak akan pernah bisa memahamin Alkitab, Nas, kalau kamu mau tahu.
Gitu Gimana loh. Nas, kamu terima tantangan nggak? Kamu terima Yesus dulu sebagai juru selamat kamu. Nanti habis itu pasti kamu ngerti. Berani terima tantangan gitu Nas? Oh, cabut headset dia Bu, taktiknya sama kan kayak yang lain. Pas kita ngomong cabut Iya, headset dia nih. langsung itu auto disconnect. Gimana gitu, langsung auto. Dia nggak bisa, sebenarnya dia itu nggak bisa menjawab pertanyaannya Pak Garnet, larinya ke Alkitab. Kalau orang dia berintegritas ya, hatinya baik, nggak busuk kayak mulutnya ya, dia akan menjawab, oh Al-Quran ini maksud dari QS yang dikasih Pak Garnet itu seperti ini. Kalau memang ini tidak benar, karena inilah Allah menurunkan ayat ini. Dan seperti ini, contoh, mari kita buka. Seperti dia menuduh Lukas. Saya akan jawab, kamu baca dulu perikopnya, baca runutannya. Nah, itu jelas. Tetapi di sini, ditanya QS, jawabnya ke Alkitab. Lu jaka sembung bawa golok, kagak nyambung. Kalau kamu mau tahu, itu loh Nas, makanya kamu itu nggak integritas Nas. Kamu itu bukan lawan di RAK. Allah SWT mulah yang lawannya di RAK. Kamu itu lawannya anak saya. Kalau kamu mau tahu. Saya rasa Allah kamu SWT pun udah mampus di sini, udah dilipet-lipet tuh, masuk ke lubang patat kamu Nas. Itu nggak ada artinya juga Allah SWT kamu. Allah SWT kamu sudah saya laknat ya, sampai mampus dia nggak bisa apa-apa. Mana kuasanya Allah SWT kamu? Hah? Kamu Udah jadi itu, bangke. sama anak saya, fasihan anak saya kok baca Al-Qur'annya. Gitu loh Nas, kalau kamu mau tahu. Anak saya umur 9 tahun Nas, tapi lebih fasih anak saya baca Al-Qur'annya daripada kamu Nas. Tuh. Aduh, mulut kamu. Gitu. Oke, lanjut Pak Garnet. Allah dia aja Bu ya, itu udah kita laknat nggak bisa membela diri. Sampai detik ini ya, mana pembelaan Allah kamu? Tidak ada. Sama seperti otaknya kosong. Udah yang lain aja. Enggak. Gini, mereka tuh selalu Larinya kemana dia ngomong? Itu nggak bisa, dia nggak bisa Pak Garnet. Dia itu nggak bisa. Ya ini aja lah Pak Garnet udah jelas di sini ya bahwa ternyata malaikat itu bahkan dibilang siapa tadi iblis tadi dari malaikat yang namanya jin, ya kan? Nah, berarti memang dua oknum yang berbeda ini kan antara malaikat sama iblis ya. Jadi dalil itu aja dia tidak bisa jawab dari tafsir ini kan, gitu. Malaikat yang disuruh sujud, iblis nggak sujud kok dimarahin kan, itu pertanyaan kita. Kok nggak bisa jawab? Iya. Tafsirnya pun nggak bisa menjawab, malah semakin memperjelas argumen Bapak tadi kan, seperti itu. Jelas-jelas ini kan, yang menjawab ini kan ini malaikat kan, waktu Tuhan Allah itu ini kan ngobrol sama malaikat. Iblis belum diciptakan, malah di sini. Iya. Jadi nggak kronologisnya nggak jelas ya. Itulah kejujuran Ibnu Katsir. mereka tuh selalu menyomot satu ayat dari Alkitab. Tapi kalau kita menyomot satu ayat dari Al-Quran, mereka tidak mau. Seperti Al-Ma'un ayat itu. Celakalah orang yang sholat. Oh lihat dulu dong, setelah itu apa? Setelah itu apa? Yeah. Gimana? Mereka nyomot satu ayat, diartikan yang lain. Ntar gue kasih comot satu ayat Al-Ma'un itu yang fawailul musholin itu, celakalah orang yang sholat. Yeah. Gimana? Oh baca dong selanjutnya, baca selanjutnya gimana? Nggak konsisten mereka tuh. Bercanda. Jadi iya. Jadi Anas itu memang mulutnya mulut menghujat sih sebenarnya ya kan. Tetapi dia lupa gitu loh. Coba deh membaca Alkitab. Karena dia gini Pak, kenapa dia menyomot? Dia mungkin kan googling, ya kan, di Google atau gimana? Coba dia Ya sambil dengar itu Bu, sambil dengar uraian-uraian polemikus itu, bukan salah satu yang polemikus Indonesia kan memakai ayat ini juga seringkali kan. Kalau iya, mereka lupa kalau Lukas 19 ayat 40 itu perikopnya. Kalau dia baca dari ayat 28-nya ya, perikopnya itu Yesus dieluh-elukan di Yerusalem. Gitu loh.
Nah, disitulah orang Farisi itu khawatir gitu loh. Tetapi dia kan tidak pernah membaca itu gitu loh. Dia tidak membaca dari perikop-perikopnya. Pasti nggak dibaca tuh. Kalau dia baca pasti dia ngerti keseluruhan ceritanya. Iya, dia hanya asal itu aja sih tanpa mempelajarin. Contohnya kita aja deh Pak. Kita membahas, mempertanyakan Alkitab mereka. Tidak pernah kita membahas Alkitab mereka. Itu cuma ngasih satu data. Pak Garnet kalau ngasih pemaparan data-data bisa sampai 1 jam loh. Udah berapa banyak Pak Garnet yang sudah ditampilkan data-data sebelum Pak Garnet ngomong. Beliau menampilkan datanya dulu sebelum dia ngomong. Beliau menampilkan datanya dulu dan membacakannya. Tetapi si Anas pun sendiri di saat dibawa ke Al-Qur'annya dia bingung mau jawab bagaimana saya mau menjawabnya sedangkan dirinya sendiri aja tidak tahu apa yang Al-Qur'an Pak Garnet kasih gitu loh. Ujungnya apa? Baca tafsir kan. Nah, ditanya tafsir apa aja. Kalau dia orang yang cerdas, dia akan bilang gini, coba Bapak baca tafsir Jalalainnya di Alenia ini. Ini berbunyi begini. Untuk menjelaskan ayat tersebut. Itu kalau orang yang berintegritas dan dia memang punya ilmu. Gitu loh. Tapi di sini mana ada tadi jawabannya. Coba Bapak baca tafsirnya. Tafsir apa? Pokoknya apa aja tafsirnya. Coba. Di situ dia udah benar-benar. Karena mereka semua sama aja, Bu. Buka artikel, jawabannya dari artikel. Semua sama seperti Pak Dani tadi ya, Pak Smile ya. Pak Smile, ya kan? Iya. Pak Dani tadi kan, kita telanjangi telah-telah kan. Kasihan banget. Di hadapan 400 orang kan. Sama semuanya, Bu, nggak ada. Sama ilmunya, satu guru, satu ilmu mereka itu. Sama. Tapi Anas ini punya pengecualian, Bu. Dia ini anggota dari satu tim yang ada di Indonesia juga. Ya seperti ini gitu. Bayarnya besar. Jadi sama artikel. Sama seperti Farhan yang berada ketika ditanya Pak FN, Pak Warane. Artikel terakhir backupnya yang nyariin artikel saya perbaiki. Artikel dari saya dibuka, gambar yang ada apa? Gambar tembok Cina. Ya saya bicara fakta loh. Pak Dani, ya kan? Apa tadi Pak? Al-Qisas katanya kan? Ternyata ayatnya di Al-Baqarah, ya kan? Udah lanjutlah, sama aja satu guru satu ilmu mereka. Mereka mempermasalahkan ini Pak, aku percaya. Mereka mempermasalahkan si Anas itu batu berteriak. Bagaimana batu Hajar Aswad yang dibilang menghapus dosa? Bagaimana batu mencuri baju Musa? Bagaimana batu memberi salam ke Muhammad? Apakah dia lupa seperti itu? Dia lupa gitu loh. Tutup mata, Bu, bukan lupa, Bu, tutup mata. Dia lupa itu. Dia fokus untuk menghujat, fokus untuk mencari kesalahan-kesalahan, tapi dia lupa gitu loh. Al-Qur'annya sendiri, hadisnya sendiri, tafsirnya sendiri. Mereka heboh mencari hingga lupa ayatnya sendiri aja mereka tidak tahu. Dan Ya, salam Bu. Iya, jadi ketiduran. Ya Pak Nabi YouTube dia tahu lah itu bahasanya itu kan batu berteriak itu kan itu namanya bahasa sastra kan Pak Nabi. Ya Pak, siap. Sebenarnya itu kan begini bahasa Pak. sastra kalau di sini. Jadi ya, siap. Lanjut Pak, lanjut. Ya bahasa sastra itu tapi sengaja dia dibuat begitu. Makanya dari tadi aku tidak mau tanggapi. Dia saja panas-panasin tuh. Biar tabrakan begitu. Itu dia tuh. Terus kan dengan tajuknya apa tadi Bu? Ya hewan ternakan itu aja ditanyakan pun udah blunder itu. Iya. Ada di tulisan di Al-Quran dia di GS dia itu
Hewan ternak. Ternak apa Bu? Peternakan apa? Ternak babi atau ternak ayam atau apa? Itu aja pun di kita udah nggak tahu dah. Ternak apa dia tuh? Ini kalau apa surat ternak lah namanya istilahnya ya. Ya, Al-An'am Pak, itu adalah hewan ternak. QS6 Pak. Al-An'am Misalnya ini ayat 25. Tapi Al-An'am itu artinya adalah hewan ternak. Itu nggak tahu Anas ini ternak apa. Ternak tuyul kali dia. Ternak cicak Bu, ternak cicak. Jadi tiap hari kan ada bunuh 2, 3 cicak kan Pak, nggak apa-apa kan mau masuk surga itu, udah jaminan itu. hewan ternak. Al-An'am itu adalah QS hewan ternak. Coba saat pengajian, Assalamualaikum ibu-ibu. Siang hari ini kita ketemu lagi dengan saya Hajah Deborah. Hari ini kita akan membacakan Quran hewan ternak. Kalau ngomong gitu, wah penista itu, menista. Padahal Al-An'am itu artinya adalah hewan ternak. Gitu, dia aja sendiri bingung loh. Kalau dibaca ini misalnya ini ya, misalnya kalau kita ngomong misalnya ini hari ini pengajian kita buka surah sapi betina. Pasti marah. Jadi kalau bakar itu sapi, kalau bakoroh pakai roh itu betina. Jadi sapi betina. Misalnya kita buka surat sapi betina ayat 1, pasti marah. Ya, yang pakai rok kan betina Bu. Apalagi pakai daster, itu betina Bu. Kalau nggak surat semut misalnya ya, surat semut. Namal. Al-Namal. An-Namal, ya 27 itu ya, 27. An-Namal nomor 27. Misalnya saya lagi ceramah, kita buka dulu hari ini pelajaran surat semut ayat 1. Oh pasti. Tapi Bu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya, baik yang di live chat dan di room, saya tuh sejak pertama berkecimpung di dunia seperti ini, di gawai YouTube ini, di upload di RAK ini ya, khususnya ya, saya tuh tetap salut dan hormat kepada seorang saudara kita Muslim yang dengan menggunakan namanya Sal. Ketika dia tidak tahu, dia angkat tangan. Ketika dia terheran, wah ini perlu saya proses lagi katanya. Dia jujur, betul-betul jujur. Dan betul, itu saya suka. Sama satu lagi Pak Abdurrahman Pak. Dulu awal-awal RAK masuk, Bapak belum lahir. Nah, Bu, ibu menghina ini loh. Ini bulu hidungku udah nyeret-nyeret di tanah loh Bu. Kok ibu? Aduh. Oh iya. Dulu ada namanya Pak Abdurrahman, ya. Dia sampai ngasih nomor WA-nya ke saya waktu itu. Saat saya WA pun dia jawabnya bagus loh. Iya Bu Deborah, selamat sore. Nanti kalau saya pulang dari kerja, tidak kemalaman, saya akan masuk ke channel Ibu. Jawabnya dengan luar biasa. Itu Pak Abdurrahman. Di saat kita tunjukkan hadis atau Al-Qur'annya, saya belum sampai di sini mempelajarin ini, nanti saya pelajarin dulu. Tuh jawabnya. Itu Pak Abdurrahman, Pak Rahman itu, bukan Rahmat ya, Rahman. Terus satu lagi sama Pak Sal. Itu kalau Pak Sal setelah Pak Nabi lahir. Pak Sal itu saat berdiskusi, beliau saya akuin, dia mengakuin kalau tidak bisa dia akan jawab nggak bisa. Belum baca dia akan jawab belum baca. Saya akuin. Nah, saya mungkin sebagai orang Muslim lainnya mendengar Pak Sal, Pak Rahman itu akan mengacung jempol gitu loh. Tetapi itulah namanya diskusi gitu. Nah, tetapi Pak Sal itu terakhir dia WA saya begini. Saya sama kalau WA Pak Sal juga Pak Sal, apakah malam ini bisa hadir? Jawabnya, Bu, saya masih nanti ada apa gitu. Dia jawab jujur. Dia menjawab apapun itu jawaban dia baik. Nah, terakhir dia WA saya seperti ini.
Selamat siang Bu Deborah, apakah saya boleh meminta dalil mengenai Aisyah mengenai air mani? Di mana air mani itu dikerok pakai kuku Aisyah, di mana air mani Muhammad buat lukisan di dinding ya kan Bu? Ya, itu jujur. Baru kali ini Muslim WA saya minta data itu dan ingin mempelajari itu. Bahkan Pak Sal sendiri jujur bilang begini. Jujur Bu, setelah saya masuk ke ruang diskusi Ibu, saya dalil-dalil yang Ibu atau teman-teman kasih itu kami catat dan kami bicarakan, kami renungkan lagi sama teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Dan terakhir yang saya bilang tadi, Pak Sal WA saya minta data itu. Saya harap asal kalau di luar sana mendengar, saya harap bisa masuk lagi. Dia meminta data itu ke saya dan saya kirim PDF-nya ke dia. Dan dia ngucapin terima kasih Bu. Dan sampai detik ini Pak Sal belum ada masuk lagi. Gitu. Nah, saya jujur ya, acungin 4 jempol kepada Muslim yang seperti itu. Saya nggak bilang langsung semua Muslim ya, tapi kalau Muslim modelnya kayak Anas, orang Muslim pun malu, gitu loh. Orang Muslim lainnya saya yakin malu, gitu. Tetapi kalau Muslim kayak Pak Rohman, kayak Pak Sal kayak gini, saya suka. Jadi di sini kita diskusinya mungkin bisa dilihat kok video-video sebelumnya, di mana orang itu mengakui saya belum belajar ini dan saya tidak tahu hadis ini. Ya sudah kalau memang Bapak tidak tahu, ya sudah kita tanyakan lagi. Dia tidak tahu, kita ngomong lagi nggak tahu. Ya sudah. Ganti topik pun nggak masalah kan Bu? Iya, dan dia pun gonta-ganti topik pun dia ngakuin kalau yang paham dia jelasin dan dia menjelasin sesuai pemahaman dia. Kalau pemahaman dia kami bentukkan dengan hadis lainnya, dia bilang, oh saya kok belum tahu ini ya. Saya nggak berani jawab, masalahnya saya sendiri belum tahu. Tapi saya akan catat hadis ini. Saya belum pernah belajar sampai di sini dan tidak pernah dikasih tahu sama ustadz saya. Saya acungin 4 jempol untuk Pak Asal. Dia berani mau WA saya minta data. Dan dia mau belajarin. Dia sendiri ngaku, Bu, kayak gini tuh saya. Bahkan saat bilang, Pak, bisa dibuka hadis ini. Dia pakai laptop dan dia buka sendiri pun langsung di cross check. Dia minta linknya ke saya. Nah disitulah saya acungin jempol buat Pak Sal. Buat Pak Rohman. Gitu. Jadi saya akuin itu. Nah disitulah ya. Kalau Muslim Indonesia ini, sampai saya akuin sendiri. Indonesia ini 50% aja Muslimnya seperti Pak Rohman sama Pak Sal. Mungkin Indonesia ini akan damai. Apa yang dimaksud dengan Bhinneka memang kalau 50% Indonesia Muslimnya seperti itu. Gitu. Saya setengahnya dari Ibu katakan aja lah Bu. Saya setengahnya dari yang Ibu katakan aja lah. 20%. Deborah, kalau di FIC saya kemarin main di Pak Erden ya. Di FIC ada sekarang masuk itu Sumarlin namanya. Itu juga bikin adem itu dalam diskusi. Dia bahkan terakhir itu berani Pak Sumarlin itu Pak Sumarlin. Iya. Oh itu dulu luar beludak itu loh Pak. Tapi mudah-mudahan lah kalau lembek. Iya. Waktu pertama awal-awal memang ini dia main-mainin aja. Tapi terakhir dia bahkan berani negur ya temannya sama Muslim yang ngerocos gitu. Dia bilang ayo tunjukinlah akhlak kita Muslim. Dia tegur gitu. Karena awalnya kan dia ceramahin Pak Erben dan kawan-kawan kan, saya begini-begini dibilang mereka nasihatin Laki Juma dan kawan-kawan. Anda salah alamat kalau nasihatin di channel Kristen gitu kan. Tapi kemarin dia gentle, ada Muslim yang ngerocos, dia tegur. Nah, karena begitu, saya akhirnya tergelitik nih nanya 1 poin ke Pak Sumarlin kan. Pak, saya ada tanya ke Muslim, saya bilang setan itu makhluk atau sifat. Terus si Sumarlinnya bagus juga dijawab. Dua-duanya, Al-Quran bilang dua-duanya. Betul juga, ya memang dua-duanya. Dalil-dalil yang kita tunjukin sebelumnya ke Anas kan, memang dia ada sifat, tapi juga makhluk. Gitu ya. Ya memang dua-duanya, kata si benar. Kenapa Anas kemarin tegak tengkuk gitu bilang kalau setan itu cuma sifat. Gitu. Tadi Pak Garnet juga tunjukkan kan bahwa setan itu makhluk ya diutus ya untuk menghasut manusia kan. Masa
sifat bisa diutus sama Allah kan gitu. Jadi ya bagus, saya pikir dia menjawabnya simple, terjawab sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu nih Anas kenapa dia masih tegar tengkuk bilang setan itu sifat misalnya gitu. Nah, itu agak inilah kemarin main-main ke FIC. Aneh sebenarnya, bisa dialog dengan santuy ya, tapi terus di ini. Kurasa abang aku percaya, ini umat muslim ini sebetulnya lebih pintar dari nabinya. Sementara nabinya sebetulnya tidak bilang begitu, cuma sekarang ini mereka mengatakan itu hanya sebagai ucapan jempol saja. Jadi mereka interpretasi saja begitu. Si Muhammad mana pernah bilang setan itu adalah hanya sifat. Itu kan mereka pendapat ulama. Pendapat ulama si Anas dengerin saja, iya-iyakan saja begitu. Karena cocok kan begitu. Nah, kemarin di saat saya live kemarin siang lah ya, lebih tepatnya hari Sabtu kalau nggak salah. Ibu live di mana? Live di mana? Nggak ngajak aja ibu ya? Ibu nggak ngajak aja ya? Ya pagarnya dia, nggak ngajak aja dia Pak ya? Iya. Iya. Saya ada talkshow sama Bu Ayu Sarah. Jadi saya di situ, bentar, si Pak Eko Sinaga tadi siang saya jadiin admin di live chat di di SI ya. Sorry saya nggak ngomong duluan karena lagi ngomong tadi siang. Oke. Nah, saat saya talkshow sama Bu Ayu Sarah, tiba-tiba di live chat itu ada Julius. Dan kata-katanya seperti ini. Itu Sabtu, Bu, Sabtu. Ya, hari Sabtu ya, Pak ya. Nah, kata-katanya seperti ini. Semua apologi Kristen saya tantang, tidak ada yang berani. Jawabnya. Saya jawabin gini, nggak usah apologet Kristen lainnya deh. Cukup lu sama gua aja. Kita diskusi di room saya akan buka kamera, orang waktu di situ saya buka kamera, kamu juga harus buka kamera. Jawabnya gini, kenapa harus buka kamera? Kamu mau membunuh aku ya Deborah. Kamu mau membahayakan aku, loh. Katanya dia dikejar-kejar sama orang Kristen dan diancam-ancam orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah dengan omongan dia beberapa bulan yang lalu mau mengirimkan pembunuh bayaran untuk Abi? Ya kan? Lah kok sekarang dia yang katanya diancam-ancam? Apakah dia lupa dengan omongan dia? Gitu. Nggak usah lalu jauh-jauh nantangin apologet lain gitu loh. Diskusi aja sama saya Julius waktu itu. Itu langsung di live chatnya itu. Katanya saya akan membahayakan dia. Karena saya meminta dia buka kamera. Karena dia katanya diancam-ancam orang Kristen mau dibunuh. Kayaknya kok suka banget loh membalikan fakta. Gitu. Nah. Itu karena ketakutan, Bu. 2 hari ini kan di Sumatera Utara kan satu kampung, Bu. Ramai-ramai, Bu. Murtad. Suarakan terus, apologet, suarakan terus kebenaran. Buka, telanjangi. Ngamuk MUI. Stres. Karena gini Bu ya, ini kita ngobrol. Ini kita ngobrol to the point aja ya. Kita ngomongnya to the point. Fakta di lapangan. Saya tadi dapat diinformasikan. Katanya semalam ada acara halal bin haram. Halal bin apa? Bukan maaf, halal bihalal ya, bukan halal bin haram. Jadi ketika dia tausiah, ada ustadznya tausiah, ditanya sama jemaahnya, Pak ini begini, Bapak ngomong ucap ngaku, mana dalilnya Pak? Ustadznya bingung. Oh itu dia dibuka handphone, itu semua pakai Android kan, buka internetnya, ketik aja gini. Terakhir, kamu kok ngomong gitu? Enggak, aku nih perhatiin, memang banyak ustadz kitanya selalu ngomong aja. Buka ini, aku buka ini. Nah, internet nggak pernah bohong loh. Walaupun kayak Dani tadi lah kan. Walaupun internet itu buatan kafir nggak bohong. Ini buka, ditunjukin ya sama satu orang. Nggak sama kan katanya. Lalu data-data dari kita itu ternyata disimpan dari orang apologet. Ditanyainnya, itu ustadz lari dari pintu belakang keluar malu. Rame katanya. Saya bilang,
Aku nggak bisa kondisikan, bro. Mudah-mudahan media massa baik elektronik maupun cetak memuat itu, aku bilang, meliput itu. Jadi kita kan enak, kita ketawa-ketawa bareng. Mudah-mudahan aja ya, bro, katanya. Nah, intinya poinnya, karena di lapangan mereka yang mengatakan ustadz aja bingung. Mereka aja yang mengatakan ustadz aja ilmunya nggak ada. Fakta di lapangan loh. Oke, Pak Nabi, saya mengundang Pak Heri Rahmat dengan hormat. Monggo masuk ke room, berdiskusi langsung.